Munculnya Dajjal sebagai tanda kiamat disebutkan dalam sejumlah hadits sahih. Salah satunya dari riwayat Hudzaifah bin Usaid, sebagaimana termuat dalam kitab Nihayatul Alam karya Muhammad Al-Arifi. Hudzaifah menuturkan, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui para sahabat ketika mereka sedang berbincang-bincang. Beliau lalu bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Mereka menjawab, kami sedang memperbincangkan hari kiamat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sesungguhnya kiamat belum akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda, kemunculan kabut, keluarnya Dajjal, keluarnya binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam Ais, keluarnya Yajud dan Majud, amblasnya bumi di 3 tempat, yaitu di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Lalu, yang terakhir api yang keluar dari Yaman, yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar. HR Muslim. Hadits ini juga termuat dalam Musnad Ahmad dan Sunan Al-Arba'ah. Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim memaparkan sebuah hadits yang menyebut bahwa Dajjal akan muncul di tempat yang bernama Khurasan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal muncul dari bumi di sebelah timur yang bernama Khurasan. Dia diikuti oleh kaum yang wajahnya laksana perisai yang ditempang HR Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dalam berbagai literatur eskatologi Islam, Dajjal disebut sebagai penipu besar yang akan muncul di akhir zaman. Kedatangannya akan membawa perubahan besar pada bumi dan kehidupan manusia. Bagaimana sebenarnya kondisi bumi ketika Dajjal datang? Mari kita telusuri bersama. Saat Dajjal muncul, bumi akan menghadapi perubahan lingkungan yang drastis. Kekeringan panjang akan melanda, mengeringkan sungai-sungai, merusak lahan pertanian, dan membuat manusia kelaparan. Bencana alam datang silih berganti, menghancurkan apa yang tersisa dari bumi yang subur. Tidak hanya alam yang berubah, kondisi sosial juga memburuk. Manusia terjebak dalam krisis moral, dengan kejahatan dan ketidakadilan merajalela. Konflik dan peperangan pecah di berbagai belahan dunia, memecah belah umat manusia menjadi kelompok-kelompok yang saling bertikai. Dalam krisis spiritual yang melanda, banyak orang kehilangan keimanan mereka. Fitnah Dajjal mengguncang keyakinan, menggoda manusia dengan janji-janji palsu. Penyebaran ajaran sesat menjadi semakin luas, menyesatkan mereka yang lemah iman. Imam Ahmad dalam Al-Musnad mengeluarkan sebuah hadits yang berisi perintah agar menjauhi Dajjal. Hadits ini berasal dari Imran bin Husaid dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, siapa yang mendengar Dajjal, hendaknya ia menjauhinya. Siapa yang mendengar Dajjal, hendaknya ia menjauhinya. Siapa yang mendengar Dajjal, hendaknya ia menjauhinya. Seseorang mendatanginya dan mengira bahwa Dajjal itu orang mukmin, orang itu tetap bersamanya karena ia memiliki syubhat, sehingga orang itu mengikutinya. HR Ahmad dan isnadnya jayyid. Wallahu alam. Di tengah kekacauan ini, ekonomi dunia runtuh, kelaparan dan kemiskinan menjadi pemandangan sehari-hari. Manusia bergantung pada sumber daya yang dikendalikan oleh Dajjal, yang memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat kekuasaannya. Namun, tidak semua orang terjerumus ke dalam fitnahnya. Ada kelompok-kelompok kecil yang bertahan, berlindung di tempat-tempat terpencil, menjaga iman mereka dari pengaruh Dajjal. Mereka adalah orang-orang yang kuat dalam keimanan, tetap teguh, meskipun dunia di sekeliling mereka runtuh. Di tengah kekacauan ini, akan datang pertolongan. Nabi Isa akan turun kembali ke bumi, membawa harapan baru, dan memimpin pertempuran terakhir melawan Dajjal. Ini adalah pertempuran antara kebaikan dan kejahatan yang akan menentukan nasib dunia. Kisah tentang kondisi bumi ketika Dajjal datang adalah peringatan bagi kita semua. Ini adalah pengingat untuk terus memperkuat iman dan menjaga moralitas, agar kita dapat menghadapi fitnah besar yang mungkin akan datang. Bagaimana menurut Anda? Apakah dunia kita saat ini menunjukkan tanda-tanda tersebut? Mari kita berdiskusi dan mempersiapkan diri menghadapi ujian besar ini. Jangan lupa untuk berbagi pandangan Anda di kolom komentar dan ikuti kami untuk lebih banyak konten eskatologi lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.